Akibat kelakuan minus WNI di Jepang, salah satu warga negara Indonesia, sebut saja Mas Dian namanya, ini sudah kena dampaknya. Di mana dia ini mengaku dikomplain oleh salah satu pejabat pemerintahan di Jepang. Tuh kan, gitu kan ya. Aduh, kan kemarin ini kita Aksa Nation sempat menyoroti berbagai kasus-kasus warga negara Indonesia yang ada di Jepang gitu. Yang terakhir adalah terkait dengan perampokan gitu kan ya di sebuah rumah gitu kan ya, dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap yang merupakan warga negara Indonesia. Dan setelah ditelisik lebih jauh gitu ya, ternyata banyak banget kasus-kasus WNI yang viral di Jepang, mulai dari soal merontokkan bunga sakura dan lain sebagainya, terus nggak tertib dan lain sebagainya. Aduh, kan bikin ngelus dada gitu kan ya. Dan yang kena lagi-lagi warga negara Indonesia, bahkan yang ada di sana, bahkan yang di Indonesia sendiri pun malunya pun berasa gitu kan ya. Aduh, kita akan lihat dulu bagaimana cerita dari Mas Dian ini yang kita kutip dari laman Instagramnya @neojapan. Dia menceritakan seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget. Tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu, bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gue gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gua. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gua belum pernah masukin siswa ke dia, gua belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gua karena gua public figure. Gua ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gua kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Nah kan? Kan malu gua. Kan gua orang Indonesia. Pasti dia komplainnya ke gue Juga malu bang gitu. Dia nggak mulu bodoh banget lu ngajarin orang gini nggak mungkin dia ngomong. Dia cuman bercerita keluh kesah tentang negara gue. Ya gue dengarnya cuman ya maaf, ya oh gitu ya, nanti saya bilangin, tenang ya bu. Padahal bukan tanggung jawab, maksud gue bukan siswa gue yang berbuat gitu. Tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gue harus bersuara gitu men. Lu kira orang Jepang nggak negur gue? Lu kira orang Jepang nggak minta gue untuk perbaiki orang-orang seperti ini? Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang nyuri, ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri dia. Wow. Ketangkap di CCTV. Alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Kan gila, baru nyampe sini gue nggak pernah nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otaknya? Come on lah teman-teman, ini yang baru-baru datang, jangan ngeremehin hal seperti itu ya. Baru nyampe Jepang, jangan ngeremehin yang begitu-gitu. CCTV di sini tuh banyak, kalian ketahuan nyuri. Kalian ngambil barang, jangan cuma uang ya. Telur apa kalian ambil di kulkas teman kita, itu udah hitungannya nyuri. Ya, nggak usah gitu ya. Masalahnya di tempat lain pasti orang Jepang ngajar gue juga, ngasih tahu gue juga, untuk ngasih tahu ke kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Ya itu tadi curhatan dari Mas Dian gitu kan di laman Instagramnya @neojapan gitu ya, terkait dengan komplainan salah satu pejabat di sana gitu terkait kelakuan dari WNI yang minus gitu kan, minus kelakuannya gitu ya, bikin mencoreng nama Indonesia juga, warga negara Indonesia utama yang udah kerja di sana. Tadi kan perlu dicatat juga ya kata Mas Dian, bahkan kita nyuri telur dan sebagainya itu diterekam dengan jelas di CCTV. Di sana CCTV-nya berfungsi bos, negara maju. Jadi kelakuan minus yang ada di Konoha gitu ya, janganlah dibawa-bawa sampai sana. Kalau emang dirasa nggak kuat, dirasa nggak mampu di sana, ya mending balik lagi ke Konoha gitu kan ya, positive people. Dan harusnya ini ketika kita bisa berhasil
ke sana kerja, kuliah, sekolah atau apapun yang bisa kita bisa ke Jepang dan sebagainya, harusnya itu menjadi momen dimana kita ini bisa upgrade diri kita gitu kan, dari negara berkembang bisa di negara maju, harusnya semakin menambah value di dalam diri kita, bukan malah membawa keminusan itu ke sana gitu kan ya. Harusnya itu bisa menjadi upgrade buat diri kita gitu. Duh, malunya nih nembus layar, kita juga ikut malu nih. Kita lihat dulu captionnya seperti apa. Info penting buat teman-teman WNI di Jepang, mari kita jaga nama baik bangsa kita. Kita hidup di negeri orang, jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke sini. Jangan kira hal-hal negatif tidak akan ketahuan ini di Jepang. Semua bisa terpantau, kesalahan serius seperti pencurian bisa berujung denda, diproses polisi, bahkan dideportasi. Dan yang paling menyedihkan, nama baik WNI ikut tercoreng. Baru-baru ini salah satu tokoh pemerintah Jepang langsung menelpon saya secara pribadi. Ia mengeluhkan makin banyaknya kasus buruk yang melibatkan WNI sebagai influencer yang dikenal membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang. Saya malu karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah, seolah mewakili kita semua. Khusus buat yang baru datang ke Jepang, tolong jangan bego. Belajar tata krama, hormati budaya lokal. Dan untuk sekolah yang di Indonesia, jangan asal kirim anak ke luar negeri, cek dulu akhlak dan sikapnya. Kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium, bukan yang bikin masalah. Khusus sekolah saya sendiri, sampai saja ketahuan kena kejadian dengan siswa saya sendiri yang akan mendeportasi mereka dan mengusulkan ke pemerintah imigrasi dan polisi Jepang supaya ditindak secara hukum. Saya terpaksa speak up karena saya peduli. Jangan nodai perjuangan WNI lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini. Tuh, poin terakhirnya. Jangan nodai perjuangan WNI lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini. Betul, karena untuk bisa sampai Jepang mungkin banyak WNI yang berjuang mati-matian gitu kan, yang berusaha keras agar bisa upgrade diri dia di Jepang gitu kan ya. Mereka bekerja dengan baik dan sebagainya melalui proses yang panjang dan lain sebagainya gitu kan ya. Mereka berusaha menjaga nama baik dirinya sendiri dan bangsa Indonesia gitu kan ya. Malah ada oknum-oknum minus yang aduh bikin semua WNI bisa tercoreng namanya gitu. Bahkan ini Mas Dian sendiri langsung kena komplain gitu ya, positive people. Tuh kan gitu kan, dampaknya buat Mas Dian mungkin yang sudah baik gitu kan, yang sudah berusaha juga mengenalkan budaya Indonesia di sana, justru juga ikut kena komplain gitu. Padahal itu bukan kelakuan dia gitu. Jadi aduh, please lah gitu ya, tolong gitu. Lalu bagaimana komentar-komentar dari netizen seperti apa? Blacklist yang anak, waduh gitu ya. Dinasihati secara halus nggak paham, dinasihati secara kasar tersinggung. Susah emang bang gitu. Yang kena tegur Bang Neo, tapi yang malu juga satu Indonesia. Betul, kita juga malu ya. Mas Dian kayaknya perlu juga ngomong sama Kedubes dan Kemenlu juga yang harus TKI dan yang urus TKI di luar ini gitu. Ya ini semuanya lah ya, maksud saya semuanya gitu, termasuk diri kita sendiri sebelum berangkat ke Jepang nih, niatkan diri kita gitu. Tadi niatkan diri kita untuk upgrade diri, bukan malah membawa kebiasaan minus itu gitu lah. Ini New Japan komen juga, kasus nyuri ini sering terjadi dan hal buruk lain, tapi saya masih sabarkan, namun sekarang udah nggak ketulungan, harus speak up. Nah kayaknya ini makin banyak ya kasus-kasusnya gitu ya. Masalahnya orang-orang yang kesana kebanyakan low attitude sedih gitu. Serendah itu SDM kita gitu. Tolong LPK di sini fokus kepada mengirimkan yang terbaik, bukan asal kirim. Mentang-mentang permintaan perbantuan TKA banyak dan standar JLPT diturunkan, makanya banyak yang asal kirim TKA saja. Tidak paham tuh kultur Jepang, tidak paham hidup sebagai WNA di negara Jepang dan lain-lain. Sebagai lembaga pendidikan lebih mengutamakan industrialisasi ketimbang fungsi mendidik yang harusnya yang terutama. Tolong demi bangsa kita juga, mari kita sama-sama berbenah gitu. Bingung banget emang dikasih tahu mereka itu ngeyel kayak manusia nggak sekolah gitu. Saya sering rasain kelakuan atau kesalahan orang, selalu kita yang dikomplain, terutama yang udah punya tim, biasa punya tim. Semoga ini bisa jadi trigger untuk bantu pecahin masalah bang gitu. Itu ya. Aku yang notabene pengen ke Jepang dan kerja di sana tapi belum kesampaian, sampai sekarang pun ngerasa ini Indonesia bakal di blacklist nggak ya? Hampir tiap aku pengen ke Jepang pikiran itu selalu datang sih bang, WKWK gitu. Susah emang bang dikasih tahu yang benar malah ngelawan gitu ya. Solusinya deportasi terus pajang foto
wajahnya di semua LPK, terus banned orang tersebut agar tidak bisa kerja ke luar negeri. Kenapa dipajang fotonya? Agar jadi pelajaran untuk anak-anak baru yang lagi proses LPK bahwa kalau melakukan hal buruk akan seperti ini. Kalau mikirnya kasihan mulu mah nggak akan jera-jera yang ada gitu. Menurut saya pribadi ini sekarang makin banyak LPK atau pihak lembaga yang memberangkatkan orang tanpa melihat sifat, bahasa, dan motivasinya ke Jepang. Di sisi lain, untuk pergi ke Jepang niatnya hanya sekedar buat main-main tanpa memikirkan hal-hal yang bisa membuat mereka bisa dipulangkan dari Jepang. Sebaiknya kita sebagai orang asing yang datang ke Jepang harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara Jepang tersebut, bukan malah melanggar atau berbuat sesukanya. Seperti kata pepatah, di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung gitu ya. Pentingnya evaluasi sebelum pemberangkatan kedepannya, semoga program I'm Japan makin maju dan program magang swasta lebih bijak memilih peserta magang gitu ya. Nah itu tadi positive people komentar dari warganet di mana bumi dibijak di situ langit dijunjungnya, itu bener banget gitu kan ya. Dan ingat ya, Jepang itu negara maju, apa yang kita lakukan di Indonesia ini enggak serta-merta bisa dilakukan di sana, apalagi kelakuan minusnya gitu kan ya. Aduh, siap-siaplah berlawanan dengan hukum yang ada di sana. Dan ini kelakuan minus ini jangan sampai deh ini menjadi evaluasi nantinya bagi pemerintah Jepang gitu kan ya. Bisa-bisa kalau negara kita di blacklist untuk pengiriman TKA ke sana kan, waduh gitu kan ya, kasihan juga gitu kan ya buat mereka yang sudah berproses, berjuang dan lain sebagainya. Karena gini loh, kalau nama kita buruk, pesaing kita tuh bukan cuma negara kita aja gitu yang butuh kerjaan di ke Jepang tuh, mungkin dari negara Asia Tenggara lainnya itu juga banyak, kayak mungkin dari Filipina, dari Vietnam dan lain sebagainya gitu. Pasti mereka juga mau kalau punya kesempatan ke Jepang ya. Pokoknya jangan sampai deh negara kita nih gara-gara kelakuan minus-minus itu, orang-orang oknum-oknum minus itu membuat TKA ini di blacklist gitu, sehingga kita nggak punya kesempatan untuk bekerja ke sana gitu kan ya, buat orang-orang Indonesia yang lainnya gitu kan ya. Karena dampaknya ini panjang gitu. Belum lagi soal paspor, nanti paspor kita masih dinilai lemah karena orang Indonesia kalau keluar negeri banyak berbuat kriminal dan lain sebagainya, tidak bisa dipercaya. Jadi dampaknya ini luas, jangan egois gitu kan terhadap dirinya sendiri gitu kan ya. Aduh gitu ya. Kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih gitu ya. Semangat buat Bang Dian gitu. Malunya kita juga berasa gitu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.